Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggota atas nama Puji Umi, Yohana Eka, dan saya sendiri Solihan. Kami dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Berikut ini akan kami tampilkan mengenai profil dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang sendiri adalah pengembangan dari akademi keperawatan yang berdiri sejak tahun 1993. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang sendiri berlokasi di Jalan Mejen, Bambang Sugeng, Pertayudan, Magelang. Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai misi yaitu menjadi fakultas ilmu kesehatan bertaraf nasional, bahkan internasional yang unggul di bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan al-Islam kemuhammadiyahan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang sendiri mempunyai berbagai kegiatan organisasi mahasiswa atau ormawa seperti Himpunan Mahasiswa Keperawatan atau Himakep, Emergency Rescue Team atau IRT, Himpunan Mahasiswa Farmasi atau Himafa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Dewan Perwakilan atau DPM, dan yang terakhir yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Berikut ini kami tampilkan profil khusus dari Prodi S1 Farmasi itu sendiri. Yang pertama, harus mengetahui arti dari farmasi. Apa itu farmasi? Farmasi sendiri adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di farmasi akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya, kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Pastinya di sini akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, di sini juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Visi dari Prodi S1 Farmasi menjadi program studi S1 Farmasi yang unggul dalam bidang farmasi, bahan alam yang berlandaskan atas nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Fasilitas yang mendukung kegiatan farmasi terdapat laboratorium. Yang pertama yaitu ada laboratorium kimia. Di dalam laboratorium kimia di sini mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, bagaimana dan mengapa zat bergabung atau terpisah untuk membentuk zat lain, dan bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan energi. Yang kedua yaitu ada laboratorium mikrobiologi. Di dalam praktikum mikrobiologi yaitu membahas tentang mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya berupa bakteri, fungi, alga mikroskopik, dan protozoa. Yang ketiga yaitu ada pusat informasi obat. Nah, di dalam laboratorium ini mempunyai kegiatan berupa penyediaan dan pemberian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat. Yang keempat yaitu ada laboratorium farmasetika. Laboratorium farmasetika sendiri digunakan untuk membuat sediaan obat racikan dalam bentuk seperti puyer, kapsul, larutan, krim, suspensi, emulsi, dan lotion. Dan yang terakhir yaitu ada laboratorium farmakognosi. Laboratorium farmakognosi ini memberikan praktek mengenai simplisia, mulai dari cara pengambilan sampel, pengeringan, penyimpanan, dan sampai pada pengolahan simplisia tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan obat, terutama obat tradisional. Selanjutnya mari simak prospek kerja farmasi. Prospek kerja yang pertama yaitu farmasi industri. Diawali dengan mengabdikan diri di dunia industri seperti obat, makanan, minuman, dan kosmetik. Biasanya akan ditempatkan di bagian peneliti dan pengembangan. Peneliti dan pengembangan ini memiliki tugas dalam menentukan formula, teknik pembuatan hingga menentukan spesifikasi bahan baku yang nantinya akan dipergunakan.
dan pengembangan produk mulai dari skala laboratorium hingga skala produksi. Prospek kerja selanjutnya yaitu di bidang penelitian. Seorang yang gemar dalam menemukan suatu hal yang baru merupakan hal yang sangat cocok dipilih oleh seorang peneliti farmasi di bagian obat-obatan. Namun, dapat juga dilakukan dengan mendaftar pekerjaan di bidang instalasi penelitian. Sehingga seorang apoteker juga memiliki tanggung jawab di bidang peneliti. Prospek kerja yang terakhir yaitu di rumah sakit dan apotek. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar bagi lulusan farmasi ada pada bidang layanan kesehatan, misalnya rumah sakit dan apotek. Untuk menjadi seorang apoteker profesional lulusan farmasi, wajib mengambil pendidikan profesi apoteker selama 2 semester dengan jangka waktu 1 bulan.